Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Prayoga, NIM 1918096. Nah, di video kemarin saya sudah mendemokan database dari project sistem informasi saya. Kemudian di video kali ini saya akan menjelaskan project dari sistem informasinya. Nah, di sini ada folder project SI saya beri nama pendaftaran TNI. Mula kita buka Visual Studio Code. Nah, di bagian terminal kita ketikkan share dan enter, kemudian ada link, muncul link di sini. Dan kita follow link, langsung diarahkan ke browser. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Nah, di sini adalah tampilan awal dari dashboard project sistem informasi saya, yaitu pendaftaran TNI. Jadi ini adalah tampilan awalnya atau dashboardnya. Di sini ada berisikan data pendaftar dengan jumlahnya ada 3, kemudian ada data yang diterima atau diterima jumlahnya 1, kemudian yang ditolak jumlahnya 1. Nah, di bagian bawahnya sini ada logonya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan fitur CRUD dari data-data berikut ini. Kita mulai dari data pendidikan yang paling bawah, klik. Nah, di sini saya sudah mengisikan satu buah data. Coba kita mulai dari fitur CRUD yang pertama, yaitu tambah data atau insert data. Kemudian ya di tingkat pendidikan terakhir, jika kita klik maka akan muncul pendidikan terakhir. Misal di sini yang paling atas ada tingkat SMA sederajat, SMA, SMK, MA dan lain-lain. Kemudian yang di bawahnya ada D3, S1 dan S2. Contoh kita pilih SMA. Nah, kemudian tahun lulus kita isikan 2019 dan kita klik tambah. Nah, di sini SMA sederajat, tahun lulus 2019, nomor urut 2. Ini sudah masuk datanya. Nah, kemudian kalau mau kita ubah gimana? Nah, di sini di tindakan, di sini ada button ubah. Kita klik saja. Kita ubah. Berarti S2 2020. Kita klik ubah. Nah, yang tadinya tingkatnya SMA sederajat kita ubah menjadi S2, dan tahun lulus tadinya 2019 kita ganti menjadi 2020. Nah, kemudian yang terakhir ada button atau tombol hapus. Nah, nomor urut 2 ini coba kita akan hapus. Nah, kemudian akan muncul pop-up di atas ini, yakin ingin menghapus data, kita klik OK. Nah, maka data akan terhapus. Data berhasil dihapus. Kemudian selanjutnya beralih pada data kelengkapan dokumen, kita klik. Nah, di sini juga sudah ada data yang saya tambahkan sebelumnya. Coba kita tambahkan data lagi. Keterangan dokumen, di sini hanya ada 2 pilihan ya. Keterangan dokumen itu lengkap dan tidak lengkap. Nah, kita ketikkan lengkap dan klik tambah. Nah, data akan berhasil ditambahkan, yaitu pada nomor urut 3, keterangan lengkap. Coba kita tambahkan lagi. Tidak lengkap, tambah. Nah, kita juga berhasil ditambahkan nomor urut 4, tidak lengkap. Kemudian kita ubah. Ini yang nomor 4, kita ubah.
daftar dokumen lengkap, klik ubah. Nah ya, di nomor urut 4 tadi sudah berubah ya, tadi tidak lengkap menjadi lengkap. Kemudian kalau mau menghapus, kita klik tindakannya, dapat menghapus. Contoh yang nomor 4 ini kita hapus ya. Nah ini juga muncul pop-up di atas, ingin menghapus data, klik OK. Nah data berhasil dihapus. Kemudian beralih pada data jurusan. Nah, di sini saya belum menambahkan data sebelumnya. Nah, coba kita tambahkan data, klik tambah data. Nah, di sini ada muncul tingkat pendidikan terakhir. Di sini S2. Klik S2. Nah, di sini ada pendidikannya. Ekonomi, informatika, teknik mesin. Tapi ekonomi. Tambah. Nah, S2 ekonomi. Coba kita tambahkan satu lagi ya. Nah, ini kan munculnya cuma S2. Nah, sini jika ingin menambahkan yang lainnya, kita ke data pendidikan. Ini kan cuma S2 ya. Kita tambahkan lagi coba. S1. Nah, di data jurusannya kita tambahkan. Nah, di sini akan muncul S1 juga. Jadi kalau mau menambahkan pendidikan terakhirnya, kita isi terlebih dahulu data pendidikannya ya. Jurusannya informatika, tambah. Nah, muncul di nomor urut 2 pendidikan S1 jurusan informatika. Nah, kemudian kita ubah salah satu datanya, ekonomi ini. Atau nomor urut 1 kita ubah S1 jurusan industri. Nah, maka data berhasil diubah. Yang nomor urut 1 menjadi industri, yang tadinya ekonomi. Coba kita coba yang nomor urut 2 juga ya. Udah sih. Nah, maka data juga akan berubah. Kemudian kalau mau menghapus, kita klik button hapusnya. Misal yang nomor urut 1 kita hapus. Klik OK. Nah, maka data berhasil dihapus. Kemudian kali pada data pengguna. Nah, di sini data pengguna ini adalah yang berisi username dan password pada tampilan awal tadi yang kita masukkan. Nah, di sini tadi username-nya adalah Irfan25. Nah, coba kita tambahkan ya username-nya. Misal aku. Passwordnya 123 kemudian kita tambah. Nah, ini maaf, kita isikan nama lengkapnya, lupa. Nama lengkapnya aku, tambah. Nah, muncul ya aku di nomor urut 3, username-nya aku 07. Nah, ini coba kita tes di halaman login yang pertama. Kita kopaskan tadi linknya. Nah, di sini aku 07 1 2 3 4 5. Nah, berhasil ya. Nah, maka akan muncul juga halaman projectnya.
Kemudian fitur CRUD nya tadi sudah tambah data, kemudian ubah, misal yang nomor urut 2 kita ubah Irfan. Kita ubah. Nah, maka di nomor urut 2 berhasil berubah namanya tadi menjadi Muhammad Irfan dan username ke 20. Kemudian kalau mau menghapus, kita klik hapus saja. Misal yang menurut 1 kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian beralih pada data pendaftaran. Nah, di sini saya juga belum menambahkan data sama sekali. Nah, di sini saya akan menambahkannya. Nah, kita isi namanya Irfan, nomor telepon, alamat Blitar. Sini adanya geodesi ya. Coba kita tambahkan data jurusannya. N1 informatika. Alamatnya Blitar, kemudian tingkat pendidikan. Nah, ini akan muncul S1 informatika karena tadi kita barusan mengisi data jurusannya. Kelengkapan dokumennya lengkap, dan kita tambah. Nah, data berhasil ditambahkan. Nomor urut 1 nama Muhammad Irfan, Irfan Prayoga, kemudian nomor telepon dan kelengkapan dokumennya. Coba kita tambahkan satu lagi, Agus, alamat Malang. Nah, kita isi tingkat pendidikannya, geodesi, kemudian dokumennya sudah lengkap. Klik tambah, kemudian nah, muncul di nomor urut 2 nama Agus. Kemudian kalau kita ubah, klik button ubah, kita tambahkan jadi lengkap. Dokumen kita ubah menjadi lengkap, kemudian klik ubah. Nah, maka muncul namanya dan keterangan dokumennya lengkap. Nah, kemudian yang terakhir ada data hasil tes. Nah, sini juga saya sudah menambahkan dua buah data sebelumnya. Bisa kita tambahkan data. Jadi Irfan, nilai kesehatan 90, nilai administrasi 80, terisi misal nilai psikolognya 85, kemudian keterangannya lulus, klik tambah. Nah, ini Irfan 90, nilai kesehatan, nilai administrasi 80, dan nilai psikolog 85, keterangan lulus. Kemudian kita akan menghapus salah satu data, misal nomor ini ya, yang sama. Kita ubah. Nah, kita akan ubah menjadi Agus. Next 70. Keterangan lulus. Ubah. Nah, data akan berhasil diubah. Ini tadi menjadi Agus, nilainya pun berubah, keterangannya juga berubah.
Nah, coba kita akan menghapus datanya. Misalnya yang nomor 1 ini kita hapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, itu adalah fitur-fitur COD dari masing-masing data berikut tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada fitur cetak data atau report data ke format PDF. Nah, pertama kita akan coba ke data hasil tes. Nah, di sini ada fitur cetak data atau report. Kita klik. Nah, di sini akan mengalihkan halaman cetak pendaftar. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan di desktop. Save. Kita cek. Nah, ini hasil reportnya tadi. Report data pendaftar. Nah, kurang lebih ini sama ya, Agus dan Irfan tadi namanya. Nah, kemudian report pada data pendaftaran kita cetak juga. Ini adalah hasilnya, laporan data pendaftar. Klik simpan. Hasilnya. Di bagian report terdapat hanya data hasil tes dan data pendaftaran. Mungkin sekian dulu presentasi video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.